Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah innallaha ma'al muttaqin innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun. Sidang Jumat rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita awali ibadah kita siang ini dengan berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebab para jamaah sekalian, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini tidak boleh kita anggap ringan karena fadilahnya luar biasa. Kalau diurut dari makna kata Ramadan, itu asal kata Ramadhan yarmidu Ramadhana, artinya panas terik yang membakar. Jadi saking panasnya sampai punya daya bakar yang luar biasa. Lah yang dibakar adalah dosa kita selama setahun yang lalu. Jadi bukan main, dampak puasa ini bisa mengikis dosa kita selama 1 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah, puasa yang bagaimana yang mampu membakar seluruh dosa selama 1 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang akan datang, yaitu puasa yang betul-betul punya predikat takwa. Karena tujuan dari puasa itu hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa inilah para jamaah sekalian yang mengikis dosa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertama furqan, pembeda. Pembeda itu adalah orang yang punya keberpihakan, bisa membedakan hak dan batil, kemudian bisa memilih yang hak sebagai prinsip hidupnya, maka dia itu diberi furqan oleh Allah. Karena ada orang yang sulit membedakan hak dan batil dan tidak berpihak kepada kebatilan, tidak berpihak kepada kebenaran.
Maka orang yang abu-abu melihat hak dan batil itu berarti mereka belum diberikan furqan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Jadi orang yang bertakwa itu kesalahannya tidak dimunculkan oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, diampuni dosanya, dihapus sama sekali dosanya. Itulah fadilah orang-orang yang bisa meraih gelar takwa, termasuk puasa itu tujuan satu-satunya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian puasa ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya dampak yang lebih luar biasa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." As-siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kalimat Allah dalam hadis qudsi. Artinya puasa ini adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengantar pahalanya. Ini kira-kira maknanya bahwa puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang mengantar pahalanya. Para jamaah sekalian, ini makna metafor sebetulnya. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam konteks kehidupan kita, kalau saya menyuruh anak saya masih SD kelas 4, maka antar uang 100.000 ini kepada pamanmu. Saya melepas karena nilainya tidak begitu besar, hanya 100.000, maka anak saya walaupun kelas 4 SD, saya pikir bisa mengantarkan amanah itu. Kalau uang ini dalam koper berbentuk gelang misalnya, sampai miliaran, taruhlah 2 miliar, saya tidak mungkin mengantar satu koper uang 2 miliar itu menyuruh anak saya yang masih SD kelas 4. Maka satu koper itu saya antar sendiri untuk memastikan uang ini selamat sampai pada tujuan, karena besarnya nilai itu. Itulah gambaran asyamu fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang mengantar pahala. Berarti apa? Pahala puasa itu luar biasa. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai nanti di akhirat, para jamaah sekalian, ada orang yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Jadi dia ini pulang ke akhirat membawa amal yang banyak sekali, tetapi dia sering menyakiti orang lain. Maka di akhirat balasannya adalah kebaikannya diberikan kepada orang yang disakiti. Dan ada satu kebaikan yang tidak boleh disentuh, walaupun untuk membayar dosanya di akhirat, yaitu pahala puasa. Jadi pahala puasa itu utuh, dibiarkan tidak disentuh oleh apapun, dan itu dikembalikan di akhirat. Luar biasa para jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah juga bersabda berkaitan dengan puasa ini, asyamu junatun minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Kita bisa gambarkan begini para jamaah sekalian. Kita ada di sebelah kiri, kemudian di tengah ini ada tebing yang tebal yang tidak mungkin tertembus oleh apapun. Kemudian di balik tebing itu ada api neraka. Maka orang yang di balik tebing ini tidak mungkin bisa terbakar oleh api neraka karena dibatasi oleh tebing yang sangat kuat. Itulah yang dimaksud asyamu
junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Dari situ para jamaah sekalian, mumpung masih ada beberapa 1-2 hari ini, mari kita persiapkan untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan itu dengan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 amalan yang mungkin di awal sekali harus kita kuatkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang imam, seorang ulama pada masa tabi'in, namanya Syekh Hasan Al-Basri. Dia berwasiat begini para jamaah sekalian, jika kamu ingin Allah berkata-kata kepadamu, Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Tapi jika kamu ingin berkata-kata kepada Allah atau berbicara kepada Allah, maka salat. Maka membaca Al-Quran dan memperbaiki kualitas salat ini para jamaah sekalian adalah upaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena di bulan suci Ramadan itu nanti juga disebut sebagai Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemuliaan Ramadan besok bukan semata-mata karena kita berpuasa, tapi kemuliaan Ramadan itu karena percikan di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, orang-orang yang senantiasa berakrab-akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka orang ini akan diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah disebabkan Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan sebab Al-Quran ini, dan Allah menurunkan derajat seseorang juga disebabkan Al-Quran ini. Artinya siapa yang membacanya diangkat derajatnya, siapa yang melupakannya direndahkan derajatnya. Maka di bulan suci Ramadan besok kita targetkan kita membaca Al-Quran. Kemudian para jamaah sekalian, lebih-lebih di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu yang dimaksud keluarganya Allah? Kala Nabi menjawab, hum ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu, yaitu mereka itu yang ahli Quran, senantiasa membaca Al-Quran, itu keluarganya Allah dan hamba pilihan Allah. Bukan main para jamaah sekalian, fadilah orang yang membaca Al-Quran. Maka kita targetkan di bulan suci Ramadan besok kita membaca Al-Quran, syukur-syukur memaknai kandungan Al-Quran. Yang kedua para jamaah sekalian, sholat. Memperbaiki kualitas sholat kita. Dulu ada seorang tokoh yang dieksekusi mati oleh para wali, namanya Syekh Siti Jenar, karena dianggap punya paham yang sesat, namanya wahdatul wujud, menyatunya jiwa dengan Tuhan. Tetapi tujuan itu ternyata keliru para jamaah sekalian, bahwa Syekh Siti Jenar tidak punya paham itu. Bahkan literatur berikutnya banyak dikutip oleh ulama-ulama berikutnya. Salah satunya Syekh Siti Jenar mengatakan pesan tentang sholat. Kata Syekh Siti Jenar, janganlah kalian sholat seperti bom-bom kosong. Dan janganlah kalian sholat kemudian mencuri dalam sholat itu. Apa maknanya ini?
Para jamaah sekalian, yang pertama, sholat seperti bumbung kosong. Lisannya mengucapkan doa sholat, hatinya kosong, gelar-gelar, ngelamun, dan kemana-mana, lupa kepada bacaan sholat. Itu namanya sholat bumbung kosong. Kemudian mencuri dalam sholat, kalau sholat cepat sekali, kata sampai lupa urutan-urutan tumak ninanya. Padahal sholat ini, para jamaah sekalian, seperti kata Syekh Hasan Al-Basri tadi, sholat itu adalah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa sholat itu dibagi dua, kata Allah, yaitu bagian Allah dan bagian orang yang sholat. Ketika makmum atau kita hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian hati kita menerjemahkan tidak bumbung kosong tadi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hati kita menerjemahkan itu. Allah hadir di depan kita dan menjawab, hamdani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita membaca hamdalah itu, Allah menjawab itu, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku mengulangi lagi memujiku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, Allah mengatakan apa? Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Bagi hambaku apa yang dimintanya. Itu jawaban Allah terhadap sholat kita, para jamaah sekalian. Kemudian ketika kita mengakhiri Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Allah menjawab yang terakhir dari Fatihah kita, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah bagian seluruhnya hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sholat kita itu kalau kita terjemahkan tidak bumbung kosong, Allah hadir untuk menjawab sholat kita. Oleh karena itu kalau sholat kita belum seperti ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, kita perlu pelajari terus menerus sampai klik baru melanjutkan lagi. Terutama dalam sholat sunnah, tidak dalam sholat jamaah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, coba kalau kita terjemahkan duduk di antara dua sujud. Ada 8 doa istimewa di situ. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ketika kita membaca Rabbi firli, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah atau rahmatilah kami, wajburni, tutupilah aib-aib kami, warfa'ni, angkatlah derajat kami, warzuqni, berilah rezeki kepada kami, wahdini, berilah petunjuk kepada kami, wa'afini, sehatkanlah kami, wa'fu'anni, ampunilah dosa kami. Dalam doa dua sujud ada 8 doa istimewa. Kalau kita tidak bumbung kosong,
maka doa ini juga akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Dari sinilah para jamaah sekalian, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita menuju bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran, dan mari kita tingkatkan kualitas sholat kita 5 waktu, terutama ketika kita melaksanakan sholat. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, para jemaah sekalian rahimakumullah, diberi kekuatan sehat jasmani, sehat rohani untuk merengkuh pahala di bulan suci Ramadan yang tidak ada caranya, fasilitas, pahala, dan pertolongan dari Allah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perlu kita persiapkan, bahkan kalau perlu kita rapatkan dengan keluarga kita apa target-target bulan Ramadan tahun ini. Di bidang tadarus berapa juz minimal yang kita khatamkan. Di bidang sedekah kita menyantuni anak yatim berapa. Buka bersama kita memberikan berapa kali di masjid. Kemudian sholat tarawih di masjid kita targetkan. Iktikaf hari ini sudah kita rencanakan. Iktikaf di mana? Kemudian biayanya untuk bulan suci Ramadan sudah dipikirkan. Itu namanya persiapan harta, persiapan ilmu, kemudian juga persiapan fisik kita. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita mengalami sakit. Saya betul-betul berdoa hari-hari ini sama saya diberikan oleh Allah ujian sakit. Mulai seminggu yang lalu kata dokter ini gejala tipes. Saya menjerit di hadapan Allah, ya Allah saya boleh sakit, tapi 1 Ramadan sudah sehat walafiat. Karena kalau sakit di bulan suci Ramadan, kita tidak bisa maksimal dalam beribadah para jamaah sekalian. Oleh karena itu dipersiapkan betul. Karena bulan suci Ramadan ini bulan istimewa. Para jamaah sekalian, mari khotbah singkat ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal kununi wal kidami wa syai'ul asqami. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan
Kami mohon kepadamu kebaikan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan seluruhnya di dunia maupun di akhirat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.